Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fazri Ahmad Fariza. Saya dari kelas HI reguler B. Saya di sini akan menjelaskan tentang Karl Ernst Haushofer serta ide-idenya. Karl Ernst Haushofer lahir di Munich, Bavaria, Kekaisaran Jerman, 27 Agustus 1869. Meninggal di Halle, Bavaria, Republik Jerman Barat, 10 Maret 1946. Karl Ernst Haushofer merupakan seorang jenderal, profesor, ahli geografi, serta politikus. Ia merupakan tentara aktif sejak 1887 hingga 1919 dengan pangkat terakhir General Mayor atau Mayor Jenderal. Pernah ditugaskan sebagai atase militer di Jepang pada tahun 1908 sebagai penasihat militer. Menyelesaikan pendidikan doktor filsafat di Universitas Munich pada tahun 1911 hingga 1913. Ia juga merupakan pendiri Deutsche Academy dan kemudian terpilih menjadi Presiden Akademi pada tahun 1934 hingga 1937. Pindah haluan dari militer ke akademik. Haushofer memasuki dunia akademis dengan tujuan memulihkan dan meregenerasi Jerman pasca kekalahan Kekaisaran Jerman pada Perang Dunia Pertama. Haushofer percaya kurangnya pengetahuan geografis dan kesadaran geopolitik Jerman menjadi penyebab utama kekalahan Kekaisaran Jerman dalam Perang Dunia Pertama, karena Jerman mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari sekutu dan musuh. Bidang ilmu politik dan geografi dengan demikian menjadi bidang spesialisasinya. Geopolitik Haushofer. Haushofer mendefinisikan geopolitik pada tahun 1935 sebagai kewajiban untuk melindungi hak atas tanah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak hanya tanah di dalam perbatasan Reich atau wilayah asli Jerman, tetapi hak atas Volk, wilayah penutur bahasa Jermanik, dan tanah budaya Jermanik yang lebih luas. Kebudayaan sendiri dipandang sebagai elemen paling kondusif untuk ekspansi dinamis. Kebudayaan memberikan panduan tentang area terbaik untuk ekspansi dan dapat membuat ekspansi aman, sedangkan kekuatan militer atau komersial dinilai tidak bisa. Bagi Haushofer, keberadaan negara bergantung pada ruang hidup, yang pengerjaannya harus menjadi dasar bagi semua kebijakan. Zona penyangga teritori atau negara bagian yang tidak begitu penting di perbatasan nantinya akan berfungsi untuk melindungi Jerman. Menurut Haushofer, keberadaan negara-negara kecil adalah bukti kemunduran dan kekacauan politik dalam sistem internasional. Negara-negara kecil di sekitar Jerman harus dimasukkan ke dalam tatanan Jerman yang vital. Negara-negara ini dipandang terlalu kecil untuk mempertahankan otonomi praktis, bahkan jika mereka mempertahankan kepemilikan kolonial yang besar, dan akan lebih baik jika dilayani oleh perlindungan Jerman. Di Eropa, ia melihat Belgia, Belanda, Portugal, Denmark, Swiss, Yunani, dan negara-negara pecahan dari Kekaisaran Austria-Hungaria mendukung pernyataannya. Pengaruh terhadap politik luar negeri Jerman Nazi. Geopolitik berkontribusi pada kebijakan luar negeri Nazi, terutama dalam strategi dan pembenaran untuk Lebensraum. Teori-teori tersebut menyumbangkan 5 gagasan untuk kebijakan luar negeri Jerman dalam periode antar perang, di antaranya Lebensraum. Lebensraum secara harfiah berarti ruang hidup, adalah salah satu tujuan politik genosida utama Adolf Hitler, serta sebuah komponen penting dalam ideologi Nazisme. Lebensraum berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Nazi yang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman demi terciptanya Jerman Raya. Autarki proteksionisme. Autarki adalah upaya untuk membangun struktur ekonomi alternatif atau untuk mengontrol sumber daya terhadap struktur yang dipandang gerakan tertentu sebagai permusuhan. Sedangkan proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi impor dari negara lain melalui cara-cara seperti pengenaan tarif atas barang impor, kuota impor, dan berbagai peraturan pemerintah lainnya. Pan-region. Jerman Nazi menetapkan tujuan New European Order atau Orde Eropa Baru, kemudian New Afro-European Order atau Orde Afro-Eropa Baru, dan akhirnya menjadi Eurasian Order atau Orde Eurasia. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Pan-regionisme. Ini adalah perubahan bentuk baru dari upaya kolonialisme.
Seorang ahli geopolitik tidak melihatnya sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi lebih sebagai masalah prestise dan memberikan tekanan pada kekuatan kolonial yang lebih tua. Dikotomi angkatan bersenjata bertujuan untuk kontrol strategis atas wilayah geografis utama dan wilayah strategis lainnya, mempermudah pembagian tugas di antara kalangan militer, serta memperkuat kekuatan defensif dan invasif secara bersamaan. Frontiers, pandangan tentang sekat pembatas antara orang-orang yang tidak bersifat politis atau penempatan alami suatu ras atau etnis, tapi lebih bersifat cair dan ditentukan oleh keinginan atau kebutuhan kelompok etnis atau ras. Pandangan terhadap teori Heartland. Hosoper mengakui konsep strategis Heartland yang dikemukakan oleh Halford Mackinder. Jika Jerman dapat mengontrol Eropa Timur dan kemudian wilayah Rusia, Jerman dapat mengontrol wilayah strategis di mana kekuatan laut yang bermusuhan dapat ditolak. Pandangan terhadap teori Heartland menurut Hitler. Gagasan Hitler tentang ekspansi ke timur yang dia umumkan di buku Mein Kampf sangat dipengaruhi selama pemenjaraannya pada tahun 1924 oleh kontaknya dengan mentor geopolitiknya Karl Haushofer. Salah satu konsep geopolitik utama Haushofer adalah keharusan bagi Nazi Jerman untuk menguasai Rusia Heartland agar Jerman pada akhirnya mencapai dominasi dunia. Akibat mengikuti teori Heartland, Nazi Jerman dan Uni Soviet sebelumnya memiliki sebuah fakta kesepakatan non-agresif yang bernama Fakta Molotov-Ribbentrop yang ditandatangani di Moskwa pada tanggal 24 Agustus 1939. Fakta ini hanya berlaku hingga 22 Juni 1941 setelah Jerman melancarkan invasi ke Uni Soviet melalui Operasi Barbarossa. Bagaimana Haushofer dapat mempengaruhi Nazi? Haushofer merupakan mentor politik. Adolf Hitler dan Rudolf Hess adalah petinggi Nazi dan merupakan murid politik Haushofer. Teorinya diterima oleh Hitler. Teori Haushofer banyak yang sepaham dengan pemikiran Hitler. Hitler merupakan seorang Führer atau pimpinan dalam negara Nazi Jerman, sehingga kebijakan-kebijakan yang menurut Hitler dapat diterima, maka Hitler akan menerapkannya. Kemudian Haushofer merupakan seorang penulis yang produktif. Salinan karya beliau banyak dibaca oleh pimpinan partai Nazi dan pimpinan militer. Kemudian, penghubung Jerman dan Jepang. Haushofer sering berpartisipasi dalam konsultasi antara pimpinan Nazi dan Jepang. Ini merupakan pengaruh dari pengalaman beliau selama menjadi atase militer di Jepang sewaktu masih aktif di militer. Pandangan Haushofer terhadap Hitler. Meskipun Haushofer berpartisipasi dalam konsultasi antara para pemimpin Nazi dan Jepang serta banyak kebijakan geopolitik Nazi yang dipengaruhi olehnya, dia mengklaim bahwa Hitler dan Nazi hanya menggunakan ide dan semboyan yang setengah berkembang. Selain itu, partai dan pemerintah Nazi tidak memiliki organ resmi yang dapat menerima geopolitik, yang menyebabkan adopsi selektif dan interpretasi yang buruk terhadap teori Haushofer. Pada akhirnya, Rudolf Hess, wakil Führer, dan Konstantin von Neurath, menteri luar negeri Nazi, adalah dua orang pejabat Nazi yang diakui Haushofer memiliki pemahaman yang tepat tentang geopolitik. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.